Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan praktek routing statik. Sebelum melakukan praktek, kita harus mengetahui apa sih routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Baik, langsung saja kita ke simulasi atau skenario dari praktek yang akan kita lakukan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawah seperti gambar berikut. Langkah percobaan. Buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, kemudian IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Baik, langsung saja kita ke aplikasi Cisco Packet Tracker. Ini adalah simulasi jaringan dari praktek kali ini. Di sini terdapat 3 router. Berikut ini adalah router pertama, kemudian di sini ada router kedua, dan di sini router ketiga. Kemudian pada router pertama memiliki 2 PC, yaitu PC 1 dan PC 2. Kemudian pada router kedua terdapat 1 PC, yaitu PC 3, kemudian di sini terdapat server 1 dan server 2. Di sini kita akan memasukkan setting IP, gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Pertama kita lihat pada router pertama. Fast Ethernet memiliki IP address sebagai berikut dan subnet mesh sebagai berikut. Kemudian Fast Ethernet 1 memiliki IP address sebagai berikut dan subnet mesh sebagai berikut. Dan serial 2 memiliki IP address dan subnet sebagai berikut dan memiliki IP address dan subnet mesh sebagai berikut. Dan jangan lupa untuk kalian untuk menyalakan port status untuk diklik menjadi on. Dan kita tutup, kita cek untuk router yang kedua. Kita klik config, memiliki IP address pada Fast Ethernet 0 sebagai berikut. Fast Ethernet 1 serial 2, serial 3. Kita tutup kembali. Kita lihat settingan untuk server router 3, maaf, configuration, Fast Ethernet, Fast Ethernet 1, serial 2, serial 3. Setelah kita men-setting router, kita melihat settingan pada PC, setiap PC. Nah, kita klik desktop, kemudian IP configuration, IP address-nya sebagai berikut: 192.168.1.1, subnet mesh-nya sebagai berikut ini, dan memiliki default gateway 1.62. Dan kita tutup kembali. Kita cek ke PC 2. Kita klik desktop, IP configuration, IP address seperti berikut ini: 192.168.65, subnet mesh, dan memiliki default gateway 126. Kita untuk PC 3. Desktop, IP configuration,
memiliki IP address berikut ini 192.168.1.253, memiliki subnet mesh sebagai berikut ini, dan default gateway titik 254. Setelah itu kita cek ke server 1. Kita klik desktop, IP configuration, memiliki IP address 33.33.33.1, memiliki subnet mesh sebagai berikut ini, dan default gateway 33.33.33.3. Dan kita cek untuk ke server 2. Kita klik desktop, IP configuration, memiliki IP address 43.43.43.1, kemudian memiliki subnet mesh sebagai berikut ini, dan memiliki default gateway 43.43.43.3. Nah, setelah kita men-setting setiap PC, router, dan server, kita lihat langkah selanjutnya. Isikan tagar routing statik setiap router sebagai berikut ini. Selanjutnya kita mengisi tagar routing statik pada setiap router. Kita klik pakai tracker, kita lihat ke setiap router. Pertama kita klik ke router 1. Kita klik statik. Nah, di sini sudah saya setting. Di sini terdapat 192 networknya, 33.33, 43.43. Nah, kita tutup kembali. Dan kita cek ke router kedua. Klik statik. Sini juga sudah saya setting. Caranya kita tambahkan di sini ya teman-teman, network mask next hop sesuai dengan perintah tadi. Kemudian kita klik add, lalu nanti akan muncul di sini dan ditambahkan di sini. Dan kita cek ke router ketiga. Kita klik statik. Sini juga sudah saya setting. Caranya juga sama dengan menambahkan di sini, kemudian klik add dan akan ditambahkan di sini. Lihat, perintah kedua sudah kita lakukan. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut: edit filter event list ke IPv4, lalu ke ICMP. Lalu kita melakukan simulasi sebagai berikut ini: kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Oke, kita ke aplikasi Cisco. Kita klik simulation. Kemudian kita edit filter IP4 ya, IP4, terus ICMP sudah kita setting, kita tutup, dan kita lakukan simulasi seperti perintah yang pertama tadi ke PC1 ke PC2. Lakukan PC1 ke PC2. Kita lakukan simulasi. Kita klik ke PC1, kita ulang kembali, terdapat masalah, kita delete dulu. Kita klik dari PC1 ke PC2 dan kita lakukan simulasi. PC1 ke router 1,
kemudian dikirimkan ke PC2. Dari PC2 dikembalikan ke router, kemudian dikirimkan kembali ke PC1. Pada simulasi pertama ini berhasil, successful, dan kita lanjut ke simulasi yang kedua, yaitu kirimkan paket simpel PDU PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PDU. Selesai, kita hapus. Kita lakukan simulasi yang kedua, yaitu dari PC1 ke PC3. Klik PC1 ke PC3. Kita lakukan simulasi PC1 ke router 1, kemudian dikirimkan ke router kedua. Oke, di sini mungkin terjadi kesalahan karena masih mencari nilai ARP-nya. Lakukan kembali dari PC1 ke PC3. Saya ulang. PC1 ke router, kemudian dikirimkan ke router 2, dikirimkan ke PC3, oleh PC3 dikembalikan ke router 2, dan dikirimkan ke router 1, dikembalikan ke PC1. Pada simulasi kedua ini juga berhasil, PC1 ke PC3 successful. Oke, kita hapus. Kita lanjut ke simulasi yang ketiga, yaitu kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke server 1. PC1, kita klik PC1 ke server 1. Kita lakukan simulasinya. PC1 ke router, router dikirimkan ke router 3. Oke, kita ulang kembali. Saya reset simulation. Kita delete terlebih dahulu. Ulang kembali. PC1 ke server 1. Kita klik PC1 ke router. Router dikirimkan ke router 3. Oleh router 3 dikirimkan ke server 1. Kemudian oleh server 1 dikirimkan kembali ke router 3. Kemudian dikirimkan lagi ke router, dikembalikan ke PC1. Pada simulasi ketiga ini berhasil, successful, tidak terjadi masalah. Oke, kita delete. Kita lakukan simulasi yang keempat. Kita lihat perintahnya terlebih dahulu. Kita kirimkan simbol PDU dari PC1 ke server 2. Kita ke Cisco, PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Klik dan akan simulasi. PC1 mengirimkan ke router 1, kemudian dikirimkan ke router 3. Dari router 3 dikirimkan. Oke, ini terjadi masalah lagi. Kita coba lagi. Lihat terlebih dahulu. Kita lihat, lakukan kembali. PC1 ke server 2. Lakukan PC1 dan server 2, kembali lagi ke router dan kembali lagi dan dikembalikan lagi ke PC1. Pada simulasi yang keempat ini
dari PC1 ke server 2 juga berhasil, successful. Kita lanjut langsung ke simulasi yang kelima. Yang kelima yaitu kirimkan paket simple PDU dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Kita klik simple PDU dari PC3 ke PC1. Oke, sudah kita lakukan simulasi kembali. PC3 mengirimkan ke router 2. Setelah router 2 dikirimkan ke router 1, kemudian dikirimkan langsung ke PC1, dikembalikan lagi, dikirimkan kembali ke PC3. Pada simulasi ini juga berhasil, successful, tidak terjadi masalah pada simulasi yang kelima. Oke, kita lanjut ke simulasi selanjutnya. Yaitu kirimkan paket simple PDU dari PC3 ke PC2. Kita kembali PC3 ke PC2. PC3 ke PC2. Kirimkan, kemudian dikirimkan ke router 1 tempat PC2, kemudian diterima oleh PC2, kembalikan lagi, diterima oleh router 2, kemudian diterima oleh PC3. Dan simulasi ini juga tidak terjadi masalah, simulasi ini successful. Oke, kita lanjut ke simulasi selanjutnya, yaitu kirimkan paket simple PDU dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Oke, lakukan simulasi. Router 2 dikirimkan ke router 3, kemudian diterima oleh server 1, dikembalikan lagi ke router 3, dikirimkan kembali ke router 2, dan diterima kembali oleh PC3. Baik, untuk simulasi ini juga tidak terjadi masalah dan diterima kembali oleh PC3 dari server 1. Oke, kita lanjut ke simulasi selanjutnya, yaitu kirimkan simple PDU dari PC3 ke server 2. PC3, kita klik ke PC3, lalu ke server 2. Oke, kita lakukan simulasi kembali. Klik router, dikirimkan ke router 3, router 3 diserahkan ke router 2. Area router 2 diterima, kemudian dikembalikan lagi ke router 3, dikembalikan lagi ke router 2, yang dikembalikan ke PC3. Simulasi ini juga berhasil, tidak terjadi masalah. Oke, kita langsung ke simulasi selanjutnya. Kirimkan simple paket PDU dari server 1 ke server 2. Cisco server 1 ke server 2. Kita klik simple PDU server 1 ke server 2. Oke, kita lakukan simulasi. Langsung dikirimkan ke router 3. Router 3 diserahkan ke server 2. Kemudian oleh server 2 diterima, dikembalikan ke router 3, kemudian diterima oleh server 1. Pada simulasi ini juga berhasil, tidak terjadi masalah. Oke, selanjutnya kita harus dulu.
hapus dulu. Kita lanjut ke simulasi selanjutnya, yaitu kirimkan paket simbol PDU dari server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Server 1 ke PC 1. Oke, kita simulasikan. Langsung kirimkan ke router dan diterima oleh PC 1. Oleh PC 1 dapat dikembalikan kembali ke router, di router jadi kemudian dikembalikan lagi ke server 1. Berhasil, successful, tidak terjadi masalah. Oke, lanjut aja kita ke simulasi berikutnya, yaitu server 1 ke PC 2. Selanjutnya kita ke Cisco server 1 ke server 1 ke PC 2. Oke, langsung saja kita simulasikan. Oke, langsung dikirim. Ya, diterima oleh PC 2 dan PC 2 dikembalikan kembali untuk router dan diterima kembali oleh server 1. Nah, sini successful, tidak terjadi masalah dari server 1 ke PC 2. Hapus, lakukan simulasi yang terakhir, yaitu kirimkan paket simbol PDU dari server 1 ke PC 3. Server 1 simbol PDU dari server 1 ke PC 3. Oke, simulasikan melewati gateway, diterima oleh PC 3 dan oleh PC 3 dikembalikan lagi di router atau gateway. Oke, diterima oleh server 1 kembali. Pada simulasi yang terakhir ini juga tidak terjadi masalah, simulasi berhasil atau successful. Oke, kita delete. Kita lihat tahap praktik selanjutnya, yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga. Baik, setelah kita melakukan langkah poin ketiga, kita lakukan poin selanjutnya, yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin ketiga, lalu amati hasil penelusuran routernya. Oke, kita ke aplikasi Cisco Packet Tracker, kita klik real time ya, sudah. Dan kita klik PC 1 dan command prompt. Ini sudah kita lakukan tadi ya, tracing pada setiap PC, yaitu ini yang pertama tracer pada PC 2, kemudian ini tracer pada PC 3, kemudian pada server 1, kemudian tracer pada server 2. Oke, selanjutnya kita ke PC 3, command prompt. Ini PC 3, kita cek untuk PC 1, dari PC 3 ke PC 2, kemudian PC 3 ke server 1, kemudian PC 3 ke server 2. Selanjutnya ke server 1.
Bisa satu komen prompt. Baik, sekian video kali ini mengenai praktek routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Mohon maaf apabila pada video kali ini terdapat kesalahan pengucapan atau kata. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.